Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan moto? Kali ini kita berjumpa lagi di channel Mobil 49. Kita akan membahas sedikit ya mengenai transmisi matic. Ini beberapa hal yang kita bahas, baik itu cara mengemudikannya sampai perawatannya ya. Jadi di sini untuk transmisi otomatis ini contohnya, ini sedang berhenti, saya posisikan di N, dari tangan kita tarik ya. Nah, jadi awal mulanya ini P ya, posisi P itu untuk parkir. Dan pada mobil matic, jika kunci tidak di P, maka ini tidak bisa cabut kuncinya ya. Jadi untuk parkirkan mobil matic itu tuas wajib di P, baru bisa dicabut kunci. Selanjutnya, ketika sudah menyalakan mobil, ingin menjalankannya, kita menginjak ini pedal rem, lalu menekan ini ya. Jika gia ada perlu ditekan. Kemudian ada juga yang mobil tidak ada tuas, berarti tidak perlu ditekan lagi. Ini penguncinya. Oke. Dan juga ada shift lock sini ya. Nah, jadi berbicara tentang shift lock, ini shift lock ini fungsinya untuk mengunci transmisi agar tidak bergeser ya. Biasanya ini akan berguna ketika kita mau parkir sejajar, ini berbaris ya, lurus, ada beberapa mobil berjejer, parkir paralel istilahnya. Jadi kita letakkan kan untuk cabut kunci dari di P, lalu kita pindahkan ke N dengan menekan ini tombol shift locknya ya. Dan juga ada pada beberapa kasus mobil tidak bisa dipindahkan transmisinya dari P ke R walaupun sudah diinjak ini tuas remnya. Itu dikarenakan karena switch rem. Nah, itu hati-hati, bukan maticnya rusak, namun switch remnya yang bermasalah. Jadi dilihat apakah lampu remnya itu menyala ketika ditekan pedal rem. Jika tidak menyala, nah selain bolanya putus ya. Nah, jika tidak menyala dengan normal, berarti switch rem penyebab ini tidak bisa dipindahkan ya, seperti ini ya. Normalnya kita injak rem, kita pindah untukkan tuas ini, pindahkan dari P ke R. Nah, ini sudah jalan normal. Nah, oke, kita jelaskan. P parkir, R mundur, N netral, D untuk maju sampai D2 ya. Penggunaan D4, D3, D2 ini tergantung kebutuhan. Jika jalannya datar, kita bisa memulai dengan D4. Jika sedikit menanjak, D3. D2 biasanya kita gunakan ketika kita berada di pegunungan. Nah, jalan terjal butuh torsi yang lebih, kita gunakan D2. Kenapa? Karena di D2 nanti berarti disetel gigi rendah, gear rendah di setelnya. Jadi torsinya lebih dapat, speednya cuma terbatas di D2 ya. Nah, jika di jalanan sering kita gunakan itu yang pertama jalan datar ya, D4. D3 itu akan berfungsi ketika kita misalnya lagi jalan di speed 60-70, lalu kita ingin menyalip, itu kita pindahkan dari D4 ke D3, itu bisa langsung. Nah, biar lebih smooth ataupun lebih halus, jangan kita gas. Nah, lagi nih, kita lepas sedikit gasnya, biarkan dia datar aja speednya, baru kita pindahkan seperti ini ya. Nah, dia aman. Ke R baru harus tekan. Nah, dari N ke D harus tidak perlu tekan tuas ini. Jadi bahaya jika Anda meninggalkan mobil dalam posisi N ya, apalagi ada anak kecil dalam, mobil menyala, itu tidak di P ya, karena di N ini kesentuh dah bisa berpindah ya, tanpa perlu ditekan pedal rem pun dia tidak terkunci ya transmisinya. Jadi jika Anda meninggalkan mobil posisi menyala, ada anak kecil mau keluar sebentar, lebih bagus di P. Itu dia. Selebihnya untuk perawatan, yang transmisi otomatis ini yang perlu dijaga oli. Oli usahakan jika mobil Anda pakai harian itu per 40.000 maksimal diganti. Bagusnya 30.000 ya. 25.000, 30.000. Untuk pergantiannya bagaimana? Apakah perlu di flush? Tidak perlu. Bagusnya dibuka aja standar di bawah, dari lubang baut bawah itu ke ada pembuangan, dibuang, ada 2 kali Anda ganti oli, ganti filter ya. 70.000 ganti filter maticnya biar lebih awet daripada di flush, nanti malah menyebabkan saringannya itu makin mampet, ataupun ada di seandainya
gear maticnya ada sedikit-sedikit yang haus di dalam itu kotorannya, dia bisa menyumbat juga iya dia. Jadi lebih bagus kita sering saja mengganti oli maticnya di 30.000. Dua kali kita ganti oli matic, kita ganti filter maticnya, itu lebih bagus. Jadi natural aja biar lebih awet ya. Karena ada kasus kadang siap di flash nanti malah maticnya jadi kurang responsif ya. Memang ada saatnya flash itu bagus. Kadang-kadang ketika sudah terlalu kotor, ada beberapa kendala, itu bagusnya diganti aja filternya, nggak perlu di flash, ganti filter. Karena di flash pun banyak itu butuh oli. Masih kadang-kadang di flash itu kita butuh oli minimal 8 liter, karena ada oli untuk dibuang dan dibilas ya. Saya pernah flash sampai 12 liter ya, itu lumayan. Namun ada saran bahwasanya lebih bagus sering aja diganti olinya, tapi sekalian dengan saringan oli maticnya. Untuk matic sendiri yang AT ini AT, tipe AT yang terkenal bandel, dan karakteristiknya dia seperti dapat pindah lagi ya. Kita lihat ini D4, ini pindah dia. Jadi D4 itu dia permainan gearnya dari gear 1 sampai 4 rasanya 4 speed ya. Di D4 itu ada 4 speed ya jangkauannya. Jadi ketika di D2 itu hanya maksimal di 2. Itu diperlukan untuk kebutuhan torsi tinggi ya, seperti tanjakan tadi. Oke. Yang lain jika ada ditanyakan silahkan di komen. Untuk awetannya sendiri, kita pernah walaupun sering menjumpai mobil dengan jarak tempuh ratusan ribu kilometer pun sampai 300.000 masih awet, asalkan olinya bagus jaga ya. Dan juga untuk oli, bukan oli matic, mobil matic yang transmisi otomatis ini, yang AT lebih bandel dibandingkan CVT itu. Biasanya di lapangan terjadi seperti itu ya, karena CVT itu kurang bisa jika dibawa sedikit kasar ya, kayak gini, sering betot gas ataupun gasnya dibuka penuh. Itu di CVT agak jadi sedikit kelemahan, tempel ya, bisa putus. Sedangkan di AT lebih awet, namun dia menangnya CVT lebih irit ya. Selanjutnya di lain lagi di AT ini, bukan hanya di AT, tambahkan lagi sedikit lagi di semua gigi matic itu. Usahakan ketika Anda ingin bergeser dari maju ke mundur, itu pastikan ini mundur ya, pastikan mobil berhenti sempurna, jangan langsung asal mundur. Karena mobil masih posisi jalan langsung dipindah gearnya, itu bisa membuat kinerja gearnya kasar ya, mendadak kasar jadinya. Kita berhenti baru kita inginkan jika ingin berhenti sejenak. Namun jika ditinggal mobilnya langsung aja ke P. Saya kalau lampu merah N, kenapa? Karena nanti ketika lampunya menjadi hijau ya, otomatis jika di P membutuhkan langkah lebih jauh dari P, R, N, D. Bahkan jika di N tinggal pindahkan dari N ke D ya. Kapan kita pindahkan gearnya ini ke netral pun ke P? Netral ini jika berhentinya setelahnya sudah lebih dari 10 detik, itu saya pindahkan dari D ke N. Jika saya tinggalkan otomatis ke P tadi ya. Selebihnya itu saja mungkin yang perlu saya bahas kali ini. Nanti jika ada kurang-kurang di komen saja, kita tambahkan lagi di komentar, di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.